Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel di channel Yartisa. Mau guys, semoga sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Puasanya lancar? Yang pui dulu guys. Yuk kita minum kopi dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambil makan jeyuk ya guys ya, biar jiwa raga kita itu kuat ya guys ya. Jadi kalian harus sadar tentang kesehatan. Sepakat? Oke. Hari ini kayak Tisa mau cerita dan bongkar tentang calo yang ada di bandara ya guys ya. Masih aja nih, mereka ini belum pensiun-pensiun, ini nipu-nipu teman-teman kita ya guys ya. Gemes deh. Yuk, dari cerita ini semoga kalian belajar banyak ya guys ya, supaya yang masih lugu-lugu nih, yang mau pulang ke Indonesia, nggak ada teman untuk mengantar ke bandara, kalian harus waspada diri ya guys ya. Dan apa sih yang harus kalian lakukan kalau kalian datang ke bandara sendiri? Nggak usah takut, oke? Yuk. PMI ini bernama Mbak Citra guys. Mbak Citra ini pertama kali pulang cuti ke Indonesia, biasa dong. Namanya juga pertama kali ya guys ya. Jadi bawa barangnya itu luar biasa banyak. Banyak souvenir yang Mbak Citra beli nih guys. Akhirnya turunlah Mbak Citra itu dari bis. Datanglah ke bandara Hong Kong guys. Keluarin tuh koper sama travel bag ya guys ya. Tas jinjing itu loh sama ransel. Akhirnya Mbak Citra ini masuklah ke lantai 2 ya, yang mau check in itu. Nah di sana itu Mbak Citra itu udah kayak orang pelangap, pelongo, mau kemana ini, karena saking banyaknya maskapai. Jadi nggak tahu nih mau carinya di mana ya guys ya. Udah rempong deh Mbak Citra ini, bawa barangnya banyak banget. Kalian itu kalau cuti tuh barangnya tuh banyak-banyak sih guys. Ya banyak saudara guys ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, menyenangkan ya guys ya. 2 tahun sekali gitu. Akhirnya guys, Mbak Citra ini didatangi 3 orang perempuan yang menggunakan bahasa Indonesia. Ingat, mereka adalah mantan warga Indonesia. Dan sekarang itu mereka bukanlah warga Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah oknum anak luaran yang masih ingin tinggal di Hong Kong dan tidak boleh bekerja. Makanya mereka itu mencari makan dari kalian-kalian yang masih bisa diporoti ya guys ya. Nah, tindakan ini adalah kejahatan. Karena apa? Ya, termasuknya menipu ya guys ya. Untuk itu, kita sama-sama memerangi dan mempersempit ruang gerak mereka untuk menipu kita-kita ya guys ya. Oke guys, kembali lagi. Mbak Citra ini dengan rempong ya. 3 orang ini datengin ke Mbak Citra. Mbak Mas, ini saya bawain. Satu laginya bawa travel bagnya Mbak Citra. Satu laginya bawa kopernya. Kayak saudara mau jemput Mbak Citra guys. Akhirnya yang gendut itu gandeng lah Mbak Citra. Terus ngomong kayak gini. Mbak, kayaknya barang kamu ini banyak banget, apa nggak takut kelebihan bagasi? Salah satu calo tersebut nyeletuk sama Mbak Citra. Duh, nggak tahu Mbak nih, gimana ya? Ya udah Mbak, ayo kita timbang dulu. Akhirnya datanglah ke timbangan bandara tersebut guys. Oke, Mbak Citra itu nimbang tuh koper, travel bag sama ranselnya di situ guys. Nggak tahu nih. Pada waktu itu timbangan di situ. Di sini ada 2 orang, di sini Mbak Citra, satu laginya agak gendut. Akhirnya di situ guys, timbangannya ternyata lebih 10 kilo. Mbak Citra itu nambah panik dong, sedangkan penerbangan itu sebentar lagi. Akhirnya Mbak Citra ini ngomong sama, aduh gimana ya Mbak, gimana ya Mbak? Tenang Mbak, tenang. Ya udah kita buang aja deh kita buang aja deh beberapa barang biar kurang ya guys ya. Akhirnya pas dibuka kopernya Mbak Citra itu mengeluarkan beberapa baju dari kopernya untuk tidak dibawa ya guys ya. Akhirnya yaudah Mbak, kalau gitu saya bawa nih ya, daripada dibuang. Yaudah Mbak, nggak apa-apa deh, bawa aja. Mbak Citra pikir ya selama dimanfaatkan gitu ya nggak masalah gitu ya. Toh Mbak Citra juga kan kelebihan gitu barangnya. Pada waktu itu mikirnya. Akhirnya ada satu calo itu ngomong kayak gini, Mbak boleh nggak saya nitip sesuatu untuk saudara saya. Mbak jurusan Juanda kan. Nah nanti di sana ada yang ngambil Mbak. Kasihan Mbak, di sana saudara saya itu baru melahirkan. Butuh sesuatu. Kecil kok Mbak. Akhirnya Mbak Citra itu menolak ya guys ya. Karena dalam pikirannya ingat gitu. Takut barang terlarang ya guys ya. Nah, posisinya Mbak Citra ini nggak tahu. Ternyata barang tersebut diselipkan di kopernya Mbak Citra. Akhirnya diminta itu teleponnya Mbak Citra tuh. Si minta telepon dong Mbak. Nah, barangkali Mbak udah check in kan kita bisa silaturahim. Akhirnya kayak gitu guys. Yang nyelipin barang di bagasinya Mbak Citra tersebut. Nah, pada waktu itu ada satu pekerja migran lagi, kita sebut aja Mbak Ziva. Mbak Ziva ini datang lagi. Nunggu lagi kayak Mbak Citra guys. Akhirnya langsung aja tuh 3 orang calo ini datangin Mbak Ziva, ngomong sama Mbak Citra, bentar ya Mbak, saya bantu temanmu dulu. Akhirnya ya Mbak Citra sambil beresin kopernya lagi ya guys ya. Terus datang tuh 3 calo tersebut ke Mbak Ziva. Mbak, kamu nggak mau nimbang? Sama-sama nimbang, ayo ditimbang dulu. Nah pada waktu menimbang itu cuma 2 orang aja guys. Satunya nggak tahu kabur kemana, mungkin cari mangsa lagi ya guys ya. Akhirnya 2 orang aja tuh yang ada di Mbak Ziva tersebut. Ternyata benar guys, banyak lagi guys timbangannya Mbak Ziva ini, lebih 10 kilo lagi. Berarti di antara 2 calo tersebut loh, yang
bikin berat timbangan sampai 10 kilo ya guys ya. Akhirnya Mbak Ziva ini bingung kan, aduh gimana nih. Akhirnya guys, dari 2 calo tersebut, satu laginya itu pura-pura mondar-mandir beresin punyanya Mbak Citra juga ya guys ya. Akhirnya karena jaraknya itu nggak terlalu jauh guys, Mbak Ziva di sini, Mbak Citra ya 5 langkahnya guys, karena lagi beresin koper guys ya. Nah pada waktu itu ada nih yang menawarkan nih, calo ini ngomong, ya udah Mbak, kalau kayak gitu kita lewat jalur belakang aja, biayanya murah, cuma 500 untuk menambah bagasi. Akhirnya begitu guys, ngomong calonya sama Mbak Ziva ini. Mbak Ziva ini ya udah deh, karena apa guys, karena posisinya Mbak Ziva ini adalah di interminute guys, cuma bawa uang $700 aja guys. Akhirnya 500 dikasihkan ke calo tersebut guys, untuk membantu lewat belakang nih bagasinya guys. Akhirnya guys, yang menerima uang tersebut entah kemana gitu, karena sibuknya Mbak Ziva ini bongkar-bongkar koper juga sama aja guys ya, nggak tahu nih hilang kemana nih yang bawa 500. Pada waktu itu Mbak Citra itu tahu Mbak Ziva itu ngasih 500 ke orang tersebut guys, tapi yang Mbak Citra ya nggak ngeh gitu ya guys ya, untuk apa tuh uang tersebut. Akhirnya yang beresin kopernya Mbak Citra itu datang lagi tuh ke Mbak Ziva, gimana nih, mau sekarang? Ya udah, mana uangnya? Loh, tadi saya udah bayar loh ke teman kamu 500. Mana dia? Oh, nggak ada katanya. Akhirnya ribut guys. Calo yang tinggal sisa satu di situ sama Mbak Ziva ngotot-ngototan. Karena apa? Karena calo ini nggak ngerasa nerima uang. Jadi gimana mau lewat belakang gitu. Mbak Ziva karena ngerasa uangnya udah nggak ada lagi, dia juga mempertahankan argumen tuh. Saya udah bayar demi Allah katanya. Sampai di situ keras-kerasan guys. Mbak Citra sendiri guys ngerasa malu banget ngelihatnya, Kak. 2 orang ya yang menggunakan bahasa Indonesia saling cekcok di bandara gara-gara uang $500 yang Mbak Ziva itu sudah jelas-jelas kasih ke temen calo tersebut. Oh guys, kemana yang bawa uangnya Mbak Ziva? Nggak tahu kabur kemana, yang namanya juga bajing loncat ya guys ya, bisa susut-susut gitu. Akhirnya calo tersebut karena jengkel sama Mbak Ziva, ya udahlah terserah kamu urus sendiri aja gitu, pergi gitu. Ya udah terserah kamu urus sendiri aja, gitu. Pergi guys. Akhirnya apa yang dilakukan Mbak Ziva? Nangis di dalam hati ya. Ngomong sama Mbak Citra, kok mereka tega ya? Ini gimana nih Kak? Kita kalau misalkan kelebihan, saya udah nggak punya uang lagi, saya posisinya di interminute, saya cuma punya uang sisa $200 aja. Dalam hati Mbak Citra kasihan juga ya. Tapi Mbak Citra juga benar-benar uang itu sudah dikirim ke Indonesia guys. Jadi Mbak Citra pulang itu nggak bawa uang gitu. Nah pada akhirnya karena Mbak Citra ini sedikit ngomong bahasa Inggrisnya bisa, jadi ya udah mereka melakukan check-in sendiri ya guys ya, dibawa tuh koper Mbak Ziva ya guys ya, karena Mbak Ziva ini udah termasuknya ditipu $500 ya guys ya, udah cekcok ya guys ya, udah malu di situ diliatin orang Hong Kong ya guys ya, calonnya nggak tahu kabur kemana tuh, mereka dapat 500 tuh guys pada hari itu. Akhirnya Mbak Ziva sama Mbak Citra ini check-in, dan apa yang terjadi saat check-in? Semuanya aman, nggak ada tuh kelebihan 10 kilo guys. Jadi mereka berdua ini kena prank, aduh. Akhirnya Mbak Citra sama Mbak Ziva ini karena sudah check-in dan masih ada waktu ya guys ya, jadi mereka ini mencoba mencari tuh calonnya di mana. Katanya sih kalau ketemu udah mau nekat aja, mau ditarik aja ini bajunya, suruh kembaliin tuh 500 uangnya Mbak Ziva ya guys ya. Ternyata mereka nggak ada guys. Kok bisa ya nggak ada? Ya iyalah, orang bandara luas, mereka ngumpet di McD yang ada di atas juga udah nggak ketahuan. Mereka ngelihat dari McD, ngelihat Mbak Ziva sama Mbak Citra lagi nyariin, pasti mereka ketawa. Hahaha, kalian kena ya $500, kasihan banget. Aduh guys, gimana coba kalau diketawain sama calo ya guys ya? Kan kurang dihajar mereka. Maka dari itu, video ini warning untuk kita, untuk teman-teman kita yang masih lugu. Ayo, kalian harus berani. Nggak boleh lugu lagi. Nggak boleh ditindas. Nah, untuk itu, mengantisipasinya gimana? Saat kalian datang ke bandara, kalian langsung lihat tiket pesawat, lihat maskapainya, kalian lihat tuh, di mana maskapai itu ada. Saat sudah ketemu, kalian tunggu di situ sampai check-in itu buka ya guys ya. Kalian melakukan check-in dan kalian bisa menimbang bagasi kalian langsung di maskapai tersebut. Kalau bagasi kalian itu over, maka maskapai itu biasanya memiliki kebijakan di mana kalian bisa menambah ekstra bagasi dengan menambah uang ya guys ya, atau kalian membuang beberapa barang yang tidak penting ya guys ya pada waktu check-in. Nah, kalau kalian posisinya bawa uang dan kalian mau barang kalian dibawa semua, ya jalan satu-satunya ya kalian harus menambah bagasi. Kalau misalkan kalian uangnya pas-pasan, ya udah, berarti kalian harus buang yang nggak penting-penting banget ya guys ya. Mungkin itu aja guys sarannya. Oke guys, dari sini kita belajar. Oke, jangan pernah takut untuk bertanya kepada petugas ya guys ya. Meskipun kita menggunakan body language atau tunjukin aja tiket pesawatnya.
liti gitu. Nanti juga petugas pesawat itu tahu, petugas bandara itu pasti tahu dan mengarahkan kemana-kemana ya guys ya. Oke, dari sini kita paham ya. Jangan biarkan mereka mendapatkan kesempatan mendapatkan uang dari kita ya guys ya. Oke kak, kalau kayak gitu ada nggak sih kak mereka main gendam atau main sihir atau apa? Termasuknya guys ya, itu termasuknya alam bawah sadar kita sendiri. Nah, biasanya kita itu ngerasa kayak orang linglung karena yang pertama, karena kita udah merasa takut terlebih dahulu. Yang kedua, kita malu bertanya sama petugas ya guys ya. Yang ketiga, terlalu percaya sama orang. Jadi kita ini kayak linglung. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus percaya diri aja. Meskipun kita ini ngerasa nggak tahu ya guys ya. Jadi, lebih baik kita menjadi orang yang percaya diri pada saat itu guys, ketimbang jadi orang yang minder. Oke, kita tunjukin aja. Kalau nanti ada 3 orang ya, misalkan calo-calo tersebut mulai datangi kamu, ngomong aja, maaf ya mbak, saya bisa bawa barang saya sendiri, maaf ya, gitu guys. Terus kalau misalkan kalian merasa berat bawa barang, di situ kan ada troli guys di bandara, kalian pakai troli deh ya. Jangan menerima kebaikan dari orang yang tidak kita kenal guys. Karena apa? Nggak ada zaman sekarang itu yang gratis. Untuk itu kita harus mandiri aja. Oke? Oh ya, kalau misalkan ada yang mau menitip barang ya, ataupun itu dari orang yang dikenal, atau apalagi orang yang nggak dikenal, kalian patut curiga dan waspada. Jangan sampai itu barang terlarang, jangan sampai itu narkoba ya guys ya, yang menyulitkan nanti kalian mendapatkan kasus ya guys ya. Jangan-jangan nanti kalian nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Untuk itu lebih baik tegas aja, maaf ya, barang saya sudah banyak nih. Mungkin itu aja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya guys ya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.